Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, wala hawla wala quwwata illa billah. Ya hayyu ya qayyum, ya dzal jalali wal ikram. Amitna ala dinil Islam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah, adada ma fi ilmillah, salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah, wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin tuftahu biha futuhal arifin wa tufaqihuna biha fid din. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Bapak Ibu jamaah salat subuh Masjid Jami' As-Siddiqi rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah wa syukrulillah alladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah masih beri kesempatan kita untuk bangun dari tidur kita di hari ini, dan kita dapat memanfaatkan bangun tidur kita untuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan ibadah subuh dan segala rangkaiannya, termasuk melakukan kajian ba'da subuh. Ini adalah nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala kepada orang-orang yang dikehendaki, orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dekatnya rumah kita tidak menjadi jaminan untuk cepat sampai di tempat ini. Sehatnya tubuh kita, kuatnya, kekarnya badan kita tidak menjadi jaminan untuk kita sampai di tempat ini. Dan segala fasilitas yang kita anggap mendukung tidak bisa mengantarkan kita sampai ke tempat ini kecuali atas izin dan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, tidak ada ungkapan yang paling tepat kecuali alhamdulillah wa syukru lillah. Alhamdulillah wa syukru lillah. Alhamdulillah wa syukru lillahi ala kulli hal. Atas setiap keadaan kita harus mampu mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah. Selanjutnya marilah kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah melalui ayat-ayat yang kita dengarkan, yang kita dibacakan, yang kita baca sendiri, yang kita renungkan, yang kita terjemahkan, yang kita tadabburi, renungkan kalimat demi kalimat yang Allah pesankan kepada kita, hamba-hambanya yang beriman. Mudah-mudahan keimanan kita selalu tertancap kuat di dalam batin kita hingga ruh berpisah dari jasad kita ini. Amin, Allahumma amin. Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah. Allah menyatakan di ayat 29, kemudian Allah juga menyatakan tentang bagaimana Jahannam itu, neraka itu, dan juga Allah menjelaskan tentang bagaimana surga itu.
Di ayat 29 Allah menyatakan bahwa keputusan Allah, keputusan di sisi Allah tidak dapat diubah. Dalam firman-Nya Allah menyatakan, ma yubaddalul qawlu ladayya wa ma ana bidhallamin lil abid. Jadi kontek ya, nah wa ma ana bidhallamin lil abid. Ma yubaddalu ay ma yughayyaru al-qawlu ladayya, tidak akan bisa dirubah keputusan di sisiku, kata Allah. Wa ma ana bidhallamin lil abid, sekali-kali tidak akan, Allah katakan, dan aku sekali-kali tidak akan menganiaya hamba-hambaku, tidak akan melakukan kezaliman. Artinya satu dosa dibalas satu azab. Allah berlaku adil. Untuk urusan azab, urusan siksa, tidak akan lebih dan tidak akan kurang. Pas itu. Dan kita manusia tidak bisa melakukan yang pas-pas itu, yang adil gitu ya. Hanya Allah ya. Makanya adil itu mendekatkan diri kita kepada ketakwaan. I'dilu huwa aqrabu littaqwa. Berlaku adillah kalian. Kalau kalian sudah bisa adil, maka itu huwa aqrabu littaqwa. Itu akan mendekatkanmu kepada ketakwaan. Itu ciri orang yang takut, takwa kepada Allah, ketika ia bisa berlaku adil. Adil kepada diri, adil kepada orang lain. Lebih-lebih adil kepada hukum-hukum Allah Subhanahu wa ta'ala. Pirantau tersembahyang, pirantau terkanggo neraos, pirantau terkanggo gawe si lain ya. Nah, jadi Allah sudah berikan kita waktu-waktu supaya kita adil, supaya kita bisa menggunakannya sebagaimana fungsinya. Sebagaimana fungsinya. Wa ja'alna naumakum subata wa ja'alna al-laila libasa. Allah katakan, kami jadikan tidur itu subata, untuk apa ya, merefresh kembali tubuh kita yang tadinya capek. Kemudian Allah jadikan kita tertidur lelap, maka dia akan fresh kembali, segar kembali, sehat kembali. Untuk apa? Untuk kita bisa beramal lagi. Capek, Allah tidurkan kita, bangunkan lagi supaya fresh lagi, segar lagi, beribadah lagi. Terus apa itu? Ya. Kemudian waja'alna al-laila libasa. Aku jadikan malam itu untuk kalian libasa. Libasa itu pakaian, selimut. Ya. Mari kita fungsikan, jangan begadang tiap malam. Nah, ini tidak adil. Padahal Allah jadikan malam itu untuk kita beristirahat. Ya. Untuk kita beristirahat. Kita kadang-kadang marah bukal wasnanya. Kenjelu jadi ke malam jadi kenjelu. Jadi Allah sudah membuatkan kita waktu-waktu ini dan segala fungsinya. Kalau kita laksanakan sebagaimana yang disebutkan oleh Allah, insya Allah enak hidup ini.
tentram hidup. Kita kan sering merubah-rubah. Nah, niki Bapak Ibu. Jadi Allah Subhanahu wa taala akan memberikan balasan sesuai dengan apa yang kita lakukan. Al-yauma tujza kullu nafsin bima kasabat. Pada hari ini kata Allah, pada hari kiamat ini tujza kullu nafsin bima kasabat. Akan diberikan balasan setiap jiwa, setiap diri kita ini masing-masing. Mami, ayahanda, mami, ibu-ibu, ya. Tiang pulungku sami niki kenen kullu nafsin, setiap diri. Ya, setiap diri. Nafsi. Itu bau kita ya paling amal tuan guru empat kita mau akhirat niki jauh nengke tu peta di dunia niki peta ang diri terus perlu perbanyak. Mengapa kita perlu banyak bekal? Karena kita akan mengarungi perjalanan yang panjang, yang khalidina, yang kekal. Ya. Makin tajak Malaysia doang, itu cukup kep yang sejuta. Ini akhirat taneng, akhirat ya telai Bapak Ibu. Maka itu cukup si amal si secuil. Yang kita pilih waktu si sekedi amal tu lagu luwek tu biang tu pahala. Nah, marak subuh niki Bapak Ibu. Ngaji, tokol ngaji niki 70 tahun. Apa belok umur dah. Artinya 70 tahun ibadah. 70 tahun ibadah dihitung dah tokol ngaji niki. Jadi memang umur umatku kata Nabi pendek-pendek, baina sittina was sab'in, antara 60 sampai 70 kisaran itu. Umur Nabi saja 63 tahun. Dan Nabi menyatakan umur umatku itu hanya 60 sampai 70 tahun. Kalaupun ada yang melebihi itu bonus. Ya. Sudah umur ghalib. Umur yang melampaui umur Nabi, ya. Maka dia kembali summa radadnahu asfala safilin. Andai terjadi yang opo salah taala hendak tercatat dosa. Entah itu baiknya Allah apa Ibu, ya. Kembali ke anak-anak, status kita itu. Anak-anak niki napi gawe nan den tercatat. Kelengian-kelengian niki karena belum akil balik. Anu indah lamun tahu apa niki bonus sudah, ya. Bonus. Masya Allah Bapak Ibu. Nggih. Jadi sila ya terlalu jok akhirat. Si bilu gati di nara akhir niki. Maka kita butuh bekal yang banyak. Terlalu jok Malaysia doang, dia cukup kep yang sejuta, bekal sejuta. Sengsara itu. Jok kep yang sejuta jok Malaysia. Nah, apalagi yang kita tuju adalah kampung akhirat yang khalidina fiha abada lagi, abada, kekal di dalamnya, abadi, bahasa kita abadi, di abada bahasa Al-Qur'annya, ya. Sila terus, Bapak Ibu temiki, terenungan. Jadi kuncinya Bapak Ibu, menurut apa yang kita baca, apa yang kita dengar di guru-guru kita, taati Allah, ikuti Nabi, makanan halal, ya. Mu anak jarinta tepengaji, mu dendek gawe dosa, lamun tak terlanjur gawe dosa istighfar. Iya wah niki, ya. Nah, lamun gawe si bila 6 ya. Taati Allah, ikuti Nabi,
makanan kita harus halal. Kemudian anak jarinta pengaji ajah agama niki. Musik kelima dendek gawe dosa. Sik keenam lamun dah terlanjur gawe dosa becat-becat istighfar. Nah, aran manusia jarinta niki arak nafsu lek dalam diri niki wah doang tetep geret milih gawe dosa maka cepat-cepat astagfirullahaladzim ya. Maka amalan yang tidak boleh kita lupakan itu istighfar Bapak Ibu. Ya luwe pegawaian Nabi ndik teman bau gawe si itu. Siwak ndik teman istiqomah siwak. Yes, astagfirullah. Tayamun kadang-kadang masih doang kita makan pakai kiri kanan, di kiri ada air minum, di kanan makanan. Belum bisa konsisten dengan sunnah Rasul. Padahal Allah katakan wa ma atakumur rasul, selapuk si datang leman Nabi fakhuzuhu, ambil, terima, laksanakan, selapukna kata Allah. Wa ma atakumur rasul, apapun yang datang dari Nabi, cara tidurnya, cara makannya, cara ibadahnya, cara bersahabatnya, ya. Ampo tegawe bae marah entan si gawe si Nabi. Mu pira persen gawe itu bae Bu. Dik numan sekumbe-kumbe maka astagfirullah. Lalu istighfar ya. Entan teu bersahabat, entan teu besemeton. Ya. Dik teman. Padahal kita menyatakan diri sebagai umat Nabi. Makanya kita harus banyak istighfar. Dik teman bau turut Nabi. Luwek-luwek beruta tahu sekedi ya. Sekedi hati bosan. Maka kita harus terus berusaha. Makanya selalu dan katakan amal kita tidak bisa kita andalkan Bapak Ibu. Tapi apa? Usaha kita. Nah, usaha kita yang Allah nilai melin tu berusaha, melin tu berjuang ya turut Nabi. Mbe jangan kata mampu. Mastata'tum kata Allah, semampumu. Kita tidak dipaksa untuk ya banyak-banyak, tetapi semampumu. Coba lihat amalan si sunnah doang Bapak Ibu. Misal sebelum subuh kita membaca ya Hayyu ya Qayyum, la ilaha illa anta. Kemudian ya Zal Jalali wal Ikram, amitna ala dinil Islam. Ya. Allahul kafi, Rabbunal kafi, qasadnal kafi, wajadnal kafi, likullin kafi, kafanal kafi, wa ni'mal kafi, alhamdulillah, hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, wa la hawla wa la quwata illa billah. Kemudian subhanallah wa bihamdihi subhanallahil. Wah degawe niki iluwe di depan bugawe Bapak Ibu. Iluwe gati. Termasuk adab lek masjid. Iluwe adab-adab lek masjid di teman bau gawe. Adab lek bali. Adab tebarang sahabat semeton jarin. Ya. Makanya yang paling layak itu istighfar sudah. Astagfirullah. Dek teman bau. Astagfirullah. Ini Astagfirullah. Kalau Nabi 70 kali, maka kita harusnya 1000 kali sehari. Astagfirullah. Saya enggak dek teman bau turut. Luan Nabi si tercontohan itu. Padahal itu perintah Allah. Wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu. Apapun yang datang dari Nabi, fakhuzuhu, terimalah, laksanakan dengan penuh keikhlasan. Dan berikutnya wa ma nahakum anhu pantahu. Apapun yang kalian dilarangnya tinggalkan. Riba larangan, mencuri larangan, ngerampok larangan, judi larangan, mabuk larangan, zina larangan, durhaka kepada orang tua ini larangan. As-sab'ul mubiqat. Ya.
dosa-dosa yang sangat tercela itu ya kenan wa ma nahakum anhu pantahu. Nabi si tebala itu si nabi tinggalan bermusuhan, tidak tegur sapa, bekecian, hasad, iri, dengki, tebala dindik gawe. Jadi si dua niki, nabi perintah gawe, nabi pembala tinggalan. Ya. Jadi taat jok Allah Ta'ala, turut nabi, makanan te halal, anak jarin te pesekolah pengaji, dendek gawe dosa, lamun terlanjur gawe dosa becat-becat istighfar. Ayo rumus niki selamat insyaallah, selamat. Nggih, selamat istighfar. Nah, Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah. Coba kita lihat ayat 30 nih Bapak. Ngeri Bapak Ibu ayat 30 nih. Allah berdialog dengan jahanam. Allah berdialog dengan neraka jahanam di ayat 30 ini. Yauma naqulu li jahannama halim talati wa taqulu hal min mazid. Ingatlah ayyuhar rasul, ingatkanlah wahai para rasul, liqaumik kepada kaummu, kepada umatmu, ingatkan umatmu hari di mana Allah berbicara langsung kepada jahanam. Hari di mana Allah ya bertanya kepada neraka jahanam. Apa pertanyaan Allah pada jahanam? Halim talati, apakah kamu sudah penuh? Wahai jahanam, sudah penuhkah? Ada enggak masih tempat di situ? Apa jawab jahanam Bapak Ibu? Wa taqulu hal min mazid. Memang masih harap perumpuk, masih longgar. Masya Allah Bapak Ibu. Jahanam menjawab, ya masih lu Allah Ta'ala mah serhang we beres itu. Masya Allah. Jadi sangat keliru kalau kita aduh halui isi jahanam penuh nih leman tuh itu. Ini Allah Ta'ala Bapak Ibu. Jadi ayat itu bukan menakut-nakuti, memang begitu adanya. Jadi yang mau baca Quran ini dendek teparan petakut, oh dia tak petakut dia aja, tentu. Dendek tepadang marak manusia, manusia pejabat misal, macam-macam saya mutasi kamu, gitu. Itu sekedar gertaan saja. Kalau Allah tidak sekedar gertak. Jangan kita samakan Allah dengan manusia. Manusia mengancam itu bisa jadi nanti sekian menit, sekian jam tidak jadi. Ya? Masya Allah. Mari istighfar. Kita banyak-banyak taubat. Ya. Jadi Allah katakan kepada neraka jahanam itu, halim talati wa taqulu hal min mazid. Wahai jahanam, sudah penuhkah kalian? Masih ada tempat di situ? Hal min mazid. Masih ada tambahan? Masih ada tambahan? Kebetulan Malik ya, memang masih ada tambahan. Masih kelondak nih, masih. Masya Allah. Jangan sampai kita itu, jangan sampai kita, jangan sampai anak cucu kita, jangan sampai itu suami kita, itu istri kita, itu keluarga kita. Bapak, ibu kita, ya. Mu paling ringan siksa neraka niki Bapak Ibu, ya. Titik debu neraka itu ditaruh di telapak kaki kita. Titik debu yang paling kecil itu ditaruh di telapak kaki kita, maka ubun-ubun kita ini mendidih, bangkal ubun-ubun. Apalagi
tegulah marak tenggulah bubur si kelak niki lah ampun jadi bubur niki kan terbangkalang berkali-kali ampun. Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Sesungguhnya orang munafik itu berada di aspal. Aspal itu empik, paling bawah. Makanya aspal itu kan di bawah. Aspala di tempat yang paling bawah. Amun bahasa tengah empik. Apa bahasa nanti? Rendem. Empik neraka. Orang munafik yang tidak sesuai ucapan dan perbuatannya, yang tidak ikhlas menjalankan agama ini, ya, yang suka berkhianat. Ayatul munafik salasun. Ciri-ciri munafik itu 3. Idza hadasa kadzaba, lamun ngerawas lekak doang purukna. Wa idza wa'ada akhlafa, lamun berjanji pungkirna janjina. Ya. 10 janjinya sekek-sekek nek narak tunayangna. Hati-hati Bapak Ibu janji niki jangan sampai janji itu hutang. Yang ketiga, wa iza tumina khona, lamun tebang kepercayaan, tebang amanah, dia khianat. Nah ini ciri munafik ini. Nah orang munafik itu kata Allah, innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Orang munafik itu berada di neraka yang paling bawah, paling dalam. Astagfirullahaladzim. Jadi istighfar. Siapa tahu masih ada bintik-bintik kemunafikan di dalam batin kita. Makanya kalau kita mau terbebas dari penyakit munafik, Bapak Ibu, ketika kita mampu melaksanakan sholat yang disebut dengan as-sholatil wusta, ya, sholat yang paling berat dilakukan oleh munafik itu 2. Isya sidait subuh. Lamun tah mampu gawe 2 sembahyang si berat, si sulit gawe sedengan munafik. Niki insyaallah bebas dari munafik Bapak. Bara'atun minan nar wa bara'atun minan nifaq. Lamun tah mampu gawe isya dat subuh niki tepat waktu berjamaah, insyaallah bara'atun minan nar, bebas dari neraka, wa bara'atun minan nifaq, bebas dari munafik. Nah, jadi 2 kebebasan, ya, yang kita diberikan oleh Allah ketika kita mampu mengerjakan isya dan subuh. Karena 2 sholat ini berat bagi orang munafik. Maka kalau kita juga berat melakukan masuk ya. Kalau dikit-dikit beralasan dengan isya dan subuh kita, berarti ada bintik-bintik kemunafikan. Nauzubillahi min dzalik. Ini sengaja ngarak ngacara ba'dal maghrib, isya'na ketinggalan. Tandingi kegiatan Allah dengan kegiatannya dia. Kita yasinan Ustaz. Iya, kan ada waktu, ya. Jangan sampai kita menandingi perintah Allah. Ande nara dengan nina sengaja tunda-tunda waktu mu'hed, padahal tamu waktu mundik langsung gawe sembahyang mu'hed, berdosa Bapak Ibu. Dan jemaah wajib mengkodok niki, wajib mengganti isya nasi di luna head niki. Jadi perempuan hati-hati, jangan kita lalaikan. Andin tamu waktu isya atau subuh atau zuhur atau asar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Apa angkat nina niki? Bareh dulu. Mungkin bareh dulu head. Sengaja tunda-tunda head dia pada waktu itu. Berdosa
dan dia wajib qadha besok isaknya. Wajib qadha, wajib diganti salatnya yang ketika dia haid itu. Haid yang pertama itu maksudnya, bukan semuanya, tapi hari dia pertama haid itu. Ini makanya hati-hati, teliti Bapak Ibu, ibu-ibu ya, ibu-ibu. Ini amunah tama waktu mau becat-becat, apalagi tuh prediksi bahwa kita akan datang bulan itu sekitar ini. Itu biasa kan sudah punya jadwal biasanya kan, walaupun dia meleset sedikit. Kalau sudah datang jadwal haid itu, di situ harus betul-betul teliti. Ada waktu segera lakukan. Karena kalau sengaja ditunda, kemudian dia haid, maka kesengajaannya menunda itu sampai tibanya haid tidak jadi sholat karena ditunda itu, maka itulah diqadha itu. Ya. Ini yang jarang ditahu, masya Allah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala ampunan dosa salah senina tu ya. Anak jarin tersenina mungkin dek man kadang-kadang wah suci, wah bersih. Aduh jemaah wah sekali-kali, jemaah kelemak padahal suci maghrib pas suci. Maghrib pas bersih. Ndek mandi ke kolam niki, jemaah kelemak. Sengaja itu dosa. Tolong niki dikasih tahu anak perempuan kita, istri kita. Nggih. Kita berurusan dengan Allah itu bukan berurusan sama bos kita. Bos kita bisa, oh ya besok dah kali-kali. Sambung cutimu tinggal sehari aja. Tidak bisa kalau Allah, tidak bisa ditawar-tawar. Kalau sudah suci saat itu, maghrib umpamanya, lagu abot basak bulu, kelem-kelem sinanur. Ini jadi alasan. Tidak bisa jadi alasan ini. Masya Allah. Makanya nangis kita kadang-kadang melihat situasi kita, Pak Ibu. Yang gini-gini tidak ditahu oleh anak-anak perempuan kita, anak-anak gadis kita. Masya Allah. Makanya istighfar itu belum bisa berdakwah maksimal kepada wanita. Makanya ibu-ibu tolong sampaikan ini. Nggih, jangan suka membuat tandingan dengan Allah itu. No? Iya, kalau sudah menopause ya sudah bebas ya dari ini. Yang masih apa istilahnya itu? Sebelum menopause itu. Iya, masih subur ya. Nah, ibu masih haid ya. Wajar. Berarti ini jamaah majelis taklim menopause. Iya. Nara alasan. Nah, tugas deh mungkin anak jarin tersenina niki badak ya. Dia suka tunda-tunda waktu. Apalagi dia tahu jadwal dia haid itu. Kalau sengaja dia tunda, padahal dia tahu kira-kira akan haid, kemudian dia tunda waktu itu, kemudian dia haid sebelum dia melaksanakannya. Nah, itu ingatkan dia, besok kada dia yang satu ini, yang satu waktu yang kamu sengaja. Kemudian ketika suci, kapanpun dia suci, wajib mandi saat itu, supaya tidak tertinggal sholat maghrib. Misalnya suci, maghrib mandi, amposa mau gawe maghrib, dait, isya, subuh, ini sintendo saja mah sekali-kali, mau ndik nulang ya. Nah, ini Bapak Ibu, jarang orang ini meresapi ini jarang. Astagfirullahaladzim ya. Jadi piran jak suci sekenuan mandi ndik bersih. Hubungan suami istri awal malam mandinya besok pagi gimana itu? Tidak masalah, karena tidak ada waktu sholat kan, setelah isya kan. Iya, sholatnya nih. Kalau dia mati nanti sebelum mandi itu. Nah itu diwajib dijelaskan sama jamaah yang bertugas mandi. Iya belum mandi junub karena itu meninggal. Anak sopo cerita lah ini. Sahabat Nabi Bapak Ibu, begitu dia dengar pengumuman perang,
Padahal yang kan pengantenan niki, ya. Yang kena penganten malah penganten baru niki. Penganten baru, tapi dia mau dengar Rasulullah ngomong perang langsung doang. Dia memang sempat mandi junub, langsung seret kelewang lalu perang. Tahu-tahu terbunuh di medan perang. Maka Rasulullah menyaksikan Bapak Ibu, ribuan malaikat menggeragoti jenazahnya untuk dimandikan, berebut, untuk diurus maksudnya, untuk diurus. Ya. Rasulullah bertanya kepada perempuan, apa amalan suamimu sehingga begitu mulia? Dia disambut malaikat, ribuan malaikat berebut menyambut dia. Ampura Rasulullah, yang malu-malu dia bercerita, kita malum untuk pengantin baru Rasulullah, jangan kita ganti mau informasi perang langsung dengan mandi junub ini. Oh, itu ya. Jadi kalau seruan Rasulullah tidak dinomorduakan oleh beliau itu, langsung. Wanita kan, ndot julu urusan tu julu. Jadi yang cinta kepada Rasulullah pejuluk Rasulullah. Ya. Cinta kita kepada Rasul harus melebihi cinta kita kepada anak istri kita. Ya. Orang tua kita sekalipun harus Rasulullah duluan. Ya. Ini Rasulullah Bapak Ibu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makin arak baik dengan sehina Nabi. Aduh ya, kita terluka ya. Kita harus bertindak Bapak Ibu. Ya. Nggih Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah. Jadi yauma naqulu li jahannama halim talati wa taqulu hal mim mazid. Hari di mana Allah bertanya kepada neraka jahanam, halim talati, apakah engkau sudah penuh? Maka jahanam menjawab, wa taqulu hal mim mazid, apakah ada tambahan ya Allah? Sila. Nah, arak nih kita masih arak. Kalau yang disodorkan itu adalah kita, kalau yang disodorkan itu suami kita, istri kita, bagaimana? Na'udzubillah min zalik. Na'udzubillah. Makanya kita tetap berdoa nih, Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar. Luwih doa nih berlindung dari neraka itu. Ya. Lamulah terlindung dari neraka ya otomatis surga. Ya. Karena kalau sekadar masuk surga insya Allah masuk semuanya umat Muhammad, yang tamu doang surga nih. Kalau sekadar masuk surga syaratnya yang penting dia syahadat, yang penting dia Islam, tamu tima di Noah sembahyang, tima di Noah berzekat. Syaratnya dia bersyahadat, dia beriman walaupun misqala zarrah. Imannya itu hanya sebesar misqala zarrah. Zarrah itu sawi, tolang sebia, biji yang kecil-kecil lagi. Timan maraknu, ya rohu, ya nengat, yang saksiang, yang hidap. Surga niki yang mau doang. Lagu piran, nah iya semua lagi. Piran mau, iya. Pertanyaannya dilanjutkan ke sana. Cuma sejulu, beang dengan seluian amalan julu. Sekedian kemudian, dia tahu nyelodok-nodok, mau makin kan muntah apa kan? Andri bensin, andri bau doang tuh nyelodok atau andri bait gaji le pos ya. Masya Allah. Nah, niki Bapak Ibu. Jadi mudah-mudahan ayat-ayat semacam ini bisa menyadarkan kita untuk terus berproses menjadi lebih baik lagi. Wa uzlifatil jannatu lil muttaqina ghairu ba'id. Nah, ini kita mudah-mudahan amin ya. Kalau Allah sebut jannah surga ya kita di situ. Amin gitu ya.
Wa uzlifatil jannatu lil muttaqina ghairu ba'id. Dan diletakkanlah surga itu kepada orang-orang yang bertakwa. Nah, ingat syaratnya adalah lil muttaqin, takwa. Takwa itu makna letter luck-nya takut. Takut kepada Allah, takut gawe larangan Allah. Bimakna cinta kepada Allah, ya. Jangan takut diartikan seperti menakutkan apa? Masih girang takut jok sela si anu niki. Bukan takut begitu. Takut kepada Allah itu artinya cinta, taat kepada perintah-perintah Allah. Masih baru pati Allah Ta'ala, turut Nabi, makanan teh harus halal, anak jarin teh pengaji ke sekolah, kemudian dia gawe dosa, amteh wah terlanjur gawe dosa, pecat-pecat istighfar, ya, iya wah niki takwa niki, ya takwa niki, pati Allah Ta'ala, turut Nabi, makanan teh halal, anak jarin teh didik aja. Kemudian jangan berbuat maksiat, kalau terlanjur berbuat maksiat becat-becat istighfar tunas ampun. Nah, lamun dengan semarak niki wa uzlifatil jannatu lil muttaqin, dan diletakkanlah surga itu kepada orang-orang yang bertakwa ghairu ba'id, pada tempat yang tidak jauh dari mereka, dekat, tinggal jempang. Nah, kalau orang yang sedikit amalnya, perjuangannya menuju surga itu disebut dengan jembatan Shirathul Mustaqim. Mu kebelik jembatan niki Bapak Ibu macam-macam. Arak marak usuk, ngosen tengah usuk niki puntukan. Arak marak tereyang, arak marak rebu, arak marak urat bulu terbagi 10. Urat bulu ente dipecah 10, mu tajamnya lebih tajam leman silet, mu ben ada lampak di jembatan Sirat ngono ngerina marak silet tajamnya kali kenyempong. Arak si marak beli tereyang niki ya, sampai le tengah-tengah niki. Ingat yang mesti kode le lomba bejelete sentengah bejelete tete betete mu tete niki tersabunang kadu sabun. Kelolat masya Allah, arah si burukna sekali berjempang teri jok kokok jeki jok arah si tengah-tengah ton oleh yang arah si kan sejempang teri. Itu gambaran Bapak Ibu, ya. Begitulah besok orang berjuang menuju surganya itu. Teri mulai bawa di napa kokok marah itu si lomba bertete niki neraka le bawa neraka. Nah, ada sekelompok orang yang tidak menemukan itu. Kalbarq marah kilat. Yuh, di jembatan Sirat si ngeri lalu cerita di dunia lain di narak. Aranya sudah pacu di dunia nu malaikat dia sudah pacu lah sengan. Di dedait tete si ngeri niki. Jadi saya rajin berjamaah Bapak Ibu, jemaah yang lewat di jembatan Sirati kalbarq, seperti kilat, wah sampai, melen warna iki, mele, bukti no melen tengah haji, melen tengah sembahyang, ndak tu mele-melean, tetu mele, tetu mele. Jadi wa uzlifatil jannatu lil muttaqina ghairu ba'id, dan diletakkanlah surga itu kepada orang-orang yang bertakwa ghairu ba'id, ndik jauh. Ndik jauh. Rapat ya. Mungkin tante ampo rapat surga pacu-pacu beramal ya. Jadi langkah kaki kita kalau ringan di dunia ini, begitu azan terus siapang diri jok
masjid, ya. Setelah itu pantasyiru fil ard, ya, bertebaran di muka bumi, sak buka tokona, sak buka bengkelna, sak nenggala, sak ngawis, nabi jak profesi tegawe. Datang panggilan hayyalas shalah, lepas langsung selesai itu lagi lagu kalam jak tinduk, istirahat, ya. Wa ja'alna naumakum subata wa ja'alna laila libasa. Ikuti rumus yang Allah buat, insyaallah. Ini piang diri itu kadang-kadang itu jangan istirahat 24 jam non stop petak kepeng. Masya Allah. Sila kita ikuti. Insya Allah itulah orang bertakwa, mengikuti apa yang memang sudah digariskan. Ya. Ini ngumbin dan ini bangun tahajud, begadang sampai jam sekik, jam 2. Ngumbin dan ini tepat waktu. Ya. Masya Allah. Angka kita pantok diri kita doang, tidak teman tahu. Mudah-mudahan sang nengke dek teman bau gawe sang jemaah. Yang penting arah usaha. Nggih. Mulai terjadi dalam sholat Ustaz. ini. Ya, tapi usaha kita dinilai Allah. Memang kita mungkin tidak bisa jadi seperti yang kita inginkan. Tapi usaha kita untuk menuju ke situ itu Allah nilai itu. Itu usaha kita, ikhtiar kita. Nah, kemudian Allah katakan hadza ma tu'aduna likulli awabin hafiz. Inilah surga yang dijanjikan kepadamu. Nih janjiku sik laik di dunia. Nengke kan tak ingat surga niki najama aja. Nih kata Allah. Hadza itu ini dekat. Hadza. Kalau dia jauh zalika itu. Ya, tapi kalau haza ini haza. Orang Arab itu kalau menunjuk yang dekat itu haza, ya, dekat. Haza kata Allah, haza ma tu'aduna. Inilah yang engkau dijanjikan dulu. Muhammad sudah cerita, ulama sudah cerita, para tuan guru sudah cerita kepadamu. Ini dia. Ini dia kata Allah. Masya Allah. Ya. Kalau sekarang kan masih ilmal yakin Bapak Ibu. Masih ilmal yakin. Kita dengah te yang buat tahu jemaah niki ainal yakin. Dilihat langsung oleh mata kepala kita ini. Dan hakul yakin baru kita betul-betul yakin tanpa keraguan. Karena kita sudah terjunjuk bahwa haza. Ini dia. Ma tu'aduna yang engkau dijanjikan dulu. Bagi siapa? Siapa yang dijanjikan Bapak Ibu? Likulli awwabin hafiz. Kepada setiap hamba yang selalu kembali kepada Allah, lagi memelihara semua peraturan-peraturannya. Peraturan Allah secara Al-Qur'an iki, peraturan Nabi ente secara hadis, sunnah, sila pegawe, nggih. Ngumbin tante bersahabat, ngumbin tante bersemeton, ngumbin tante bertetangga, ngumbin tante bermasyarakat, gawe si kena merantan gawe si Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ampun sak mau bae niki kita ini Bapak Ibu yang Allah katakan hadza ma tu'aduna likulli awwabin hafiz. Inilah ya surga yang dijanjikan kepadamu, yaitu likulli awwabin hafiz, bagi orang-orang, bagi hamba-hamba Allah yang kembali kepadanya, bertaubat. Kembali itu taubat itu roja'ah, kembali kepada Allah, mendekat kepada Allah, ya. Setiap saat yang disimbolkan dengan 5 waktu sekurang-kurangnya, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Abu dendek cukupang si 5 waktu doang Pak Ibu. Arak duha, arak isyraq, makin arak duha, ya. Arak malik
sunat salat yang tidak terkait dengan waktu, wudu. Pira jadi wudu niki tengari, kelemak, kekelem sunnah salat 2 rakaat, sunnah wudu. Usolli sunnatal wudu'i rakaataini lillahi taala. Dia teman ngantok ya tinduk sembahyang sunat mutlak, sembahyang sunat hajat, ya lu. Sayan luwe waktu teh deket jok Allah taala, insyaallah saya gampang napi-napi niki. Dia teman buka toko nda wah nganteh pembeli niki ya. Karena kita sudah utamakan Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Malik. Itu lagi asik berzikir, ya kan buka toko nih, belanja nih. Itu terduduk isi pembeli. Nah, lagu ini buka lemang kelembak seki-seki, mendatang pelanggan. Ya. Karena kita sering lupa kepada yang mendatangkan pelanggan itu Allah Subhanahu wa taala. Sila Pak Ibu. Tiang tahun tengeraos doang nih lagu mudah-mudahan sang ya sang ngarak dan Allah taala sak teraosin niki ampun teh sak jigah. Nah, ampun sak jigah terus. Memang penyakit manusia ini becat lupa Bapak. Ya becat lupa. Ini konsisten niki. Masya Allah lagu rencana itu doang ya. Rencana itu doang. Mau rencana itu jemak lema-lema sendik man ngebang lagi tokol di masjid anteh subuh ya lagu kadang-kadang itu kelembang diri. Masya Allah terganggu dianta ya melet tajok WC iya sih tapi yang yakin kemilik tuh kemilik tuh angan tuh semilih niki luar biasa niki ya dicatat sempurna oleh Allah pokok temeli dong dulu berniat ini nar halangan wah dicatat oleh Allah Pak ya. Nggih. Masya Allah. Pada merata bersedekah jemaah. Lagu karena suatu hal enggak jadi kita, tapi niat itu udah dicatat ya. Dicatat oleh Allah. Apalagi dia terus gawe, mampu tegawe. Niat kita saja sudah dicatat oleh Allah ya. Iya. Lambat. Masya Allah, angka masih baru wah lagi. Dek teman tahu pati Allah Taala si tetu mati niki turut ya Nabi pati Allah Taala turut Nabi makanan teh halal anak jarin teh didik aja kemudian dendek gawe dosa lamun terlanjur gawe dosa becat istighfar selalu ada solusi bagi Allah oleh Allah untuk kita Bapak Ibu ya. Karena manusia itu sangat berpeluang berdosa, ya Allah siapkan solusinya, istighfar caranya, taubat. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumdidkum bi amwalin wa banin. Nah, itu manfaat istighfar Bapak Ibu. Surah Nuh ya, surah Nuh. Faqultu astaghfiru ucapkanlah astaghfirullahal azim. Rabbakum istighfar pada Tuhanmu. Apa manfaatnya? Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun. Nah, lamun toh tampun salah taala Pak Ibu, napi manfaatnya yursilis samaa'a 'alaikum midrara. Allah akan turunkan hujan dengan teratur, hujan teratur sesuai musimnya ya. Teratur. Nah, kalau hujan sudah turun, wa yumdidukum bi amwalin wa banin. Allah akan lipat gandakan, perbanyak sebanyak-banyaknya. Ya. Amwal, harta benda, penghasilan kita. Wa banin, anak keturunan yang baik-baik. Ya. Jadi mari kita budayakan perbanyak istighfar Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah ya. Tanya soal cara membaca ayat 34 ini. Kan dimulai dengan huruf alif dal. Kita pakai a i u di mana ini kita pakai? Ya, pakai u. Ya, perhatikan Bapak Ibu, itu disebut dengan alif fi'il amr ya. Fi'il amr yang berarti perintah. Nah,
udkhuluha. Ya. Artinya apa? Masukilah ya. Masukilah surga itu bisalamin. Nah, kalau dia ada huruf sebelumnya, kalau disambung maka dia menjadi aliful wasol atau alif sambung. Maka yang dibaca adalah baris huruf sebelum alif itu. Ya. Kalau di sini karena dia di awal, maka dia di baris atas, baris dummahkan. Udkhuluha, ya. Nah, udkhuluha bisalamin. Masukilah surga itu bisalamin, dengan penuh keselamatan. Zalika yaumul khulud, itu adalah hari yang kekal. Lamun toh tama surga ndek narak ceritana dengan pensiun lemang surga. Tapi kalau neraka ada Pak Ibu, ada saatnya manusia itu akan keluar dari neraka. Tapi kalau surga ndak. Anden tisang-isang ya, kumulai tajok neraka. Lagu ndak insyaallah ndek narak mele ya. Narak mele tendenger doang. Nah. Tapi nanti kita akan dikasih lihat orang-orang yang disiksa. Ya. Masya Allah. Oke, jadi udkhuluha dibaca. Udkhuluha bisalam. Masukilah surga itu dengan penuh keselamatan. Ya. Makanya Bapak Ibu, kita masuk surga itu baca apa? Kalimat syukur. Alhamdulillahilladzi sadaqana wa'dahu wa awrathana al-ardha natabawwa'u minal jannati haitsu nasya. Semua penghuni surga itu baca itu. Hafal deh. Hafal kan deh. Az-Zumar ayat terakhir ya. Surat Az-Zumar ya. Wa qol iya. Lagu timak dan dia hafal dunia lagu bagus pegawaian teh ya hafal teh. Karena secara otomatis supaya Ibu lamun tuh tamu kubur niki wajar tahu bahasa Karangkelok, bahasa Sasak jarak. Udah bicara kita udah dialih satu bahasa otomatis ya. Paseh kita bahasa Arab di kubur nanti. Iya bahasa Eropa itu juga bahasa Arab dia. Iya. Jepang. Nah, nggih. Apa? Iya. Iya, otomatis sih sama sih perlakuannya. Dan dia jawabannya juga seperti apa yang dia alami di dunia ini. Memang dia tidak bisa menjawab yang benar. Ya, tidak bisa menjawab yang benar. Ya. Jadi pertanyaan kubur itu kan benar katanya kan. Wasu'ala munkarin wa nakirin fi haq. Pertanyaan mungkar nakir itu benar. Ditanya ya. Cuman ada yang bisa menjawab, ada yang tidak bisa menjawab, ada yang bisa bertanggung jawab, ada yang tidak bisa bertanggung jawab. Masjid kan hadza nawaitul i'tikaf fi hadzal masjidi sunnatan lillahi taala. Lamun teu benazar wajib ya. Lamun teu benazar andeng ku mau ne ya ku i'tikaf, itu i'tikaf wajib. Lamun i'tikaf sunnah ya setiap saat, setiap pelungguh masuk di masjid ini maka sunnah ya i'tikaf. Nah, lamun tenggawe sunnah niki Bapak Ibu ya dapat nilai plus ya, dapat nilai atau pahala dari Allah SWT. Maka usahakan jangan dicampur dengan perbuatan makruh. Nah, kalau kita masuk masjid itu i'tikaf supaya sunnah itu jangan kita campur baur dengan perbuatan makruh. Makruh itu artinya dibenci ya, dibenci ya. Nah, jadi supaya dia sunnah
marak basen anggur mutar niki ya. Ya si halangi datang rahmat ya. Ya sin terhalang rahmat itu datang karena kita suka berbuat yang makruh. Lek luah laun. Nah, dalam masjid niki upayakan kita ya begitu. Tidak dianjurkan, ya, tidak dianjurkan. Karena perbuatan yang dianjurkan baca basmalah itu perbuatan sunnah atau perbuatan baik, ya, perbuatan yang baik. Kalau perbuatan yang tidak ada manfaatnya, yang makruh itu artinya kan dibenci. Nah, jadi ya dah. Kita bilang apa ya? Nah, jadi perbuatan yang disunnahkan baca bismillah itu kata Nabi, kullu amrin dzibalin. Setiap perkara perbuatan yang ada manfaatnya. Ada manfaatnya, maksudnya perbuatan baik, perbuatan terpuji, ya. Nah, itu la yabda'u fihi bi bismillah, yang tidak diawali dengan bismillah bahwa aqta, maka dia terputus dari rahmat Allah. Jadi supaya rahmat Allah masuk, maka kita awali perbuatan kita yang baik, ya, perbuatan yang baik itu dengan bismillah. Tapi kalau mencuri baca bismillah enggak. Jadi itu bobol bank baca bismillah, bismillah bobol bank dan perbuatan. Iya, perbuatan makruh kan. Ya, jadi perbuatan yang baik. Iya. Lagu dendek tercelak Bapak Ibu, karena itu hukum makruh sudah dibagi oleh Rasulullah kan. Hukum itu 5, wajib, haram, sunnah, makruh, mubah. Yang menjadi warning, yang menjadi larangan keras itu yang haram nih Bapak Ibu. Yang haram. Sisanya itu up to you, membahasa Inggrisnya terserah kita. Lamun temele sia-sia artinya tidak dapat pahala, ya. Dan makruh itu berpulang dapat pahala itu besar. Gimana caranya? Tinggalkan makruh. Kan itu kan makruh ya. Ditinggalkan dapat pahala, dikerjakan tidak dapat apa-apa. Itu makruh. Itu perbuatan makruh. Ditinggalkan dapat pahala, dikerjakan tidak dapat apa-apa, tidak dapat dosa. Itu loh pengertiannya makruh itu. Jadi itu kan gue celak dengan si masih gawe makruh niki karena dia ya mungkin sudah sudah menjadi kebiasaannya ya. Nah, jadi yang wajib kita cela dan balak itu haram, yang haram. Wajib, haram, sunnah, makruh, mubah. Karena bagi dia kadang-kadang yang makruh itu merasakan manfaatnya yang pun ngalir apa pikiran bahkan ada dan guru sambil nyurah, sambil menjelaskan, sambil merokok, yang pun leka pikiran. Ya sila makruh. Ya, jadi makruh itu lamun tertinggalang mau pahala, lamun tegawe ndik teu mau dosa. Lamun wajib, lamun tegawe mau pahala, tinggalang mau dosa. Lamun haram, gawe mau dosa, tinggalang mau pahala. Lamun makruh, tinggalang mau pahala, gawe ndik teu mau dosa. Lamun sunnah, ya, tegawe mau teu pahala, tertinggalang ndik teu mau dosa. Mubah, nah, lamun mubah niki tegawe atau ndik gawe pada, ya, tidak dihitung pahala. Tetapi hukum mubah itu baun berubah jadi wajib, bahkan jadi haram, bahkan menjadi makruh, ya, bahkan menjadi sunnah. Perbuatan mubah, tinduk mubah, mandi mubah, tetapi akan menjadi pahala kalau diniatkan. Nah, untuk ibadah, ngelor amposa sehat ibadah, tinduk amposa sehat ibadah, jadi pahala. Nah, ya kenen kam min amalin yatasawwaru min umurid dunya patasir umuril akhirah bihusnin niyah. Luwih pegawean si ruana pegawean duniawi, pegawean halal biasa, tetapi menjadi perbuatan akhirat, menjadi pahala bihusnin niyah, dengan niat yang baik, niat yang baik. Nah, jadi niatnya di situ berpengaruh pada perbuatan
mubah, tinduk mubah, ya, lampak mubah, tokol mubah. Nah, ngumpin tan tokol itu jadi pahala, lampak itu jadi pahala. Nah, niat di situ main niat ya. Jadi perbuatan mubah itu harus pandai mengatur niat kita, ya. Nah, jadi amun haram tertinggalang mau tu pahala, tegawe mau dosa. Amun si wajib kebalikannya, tegawe mau pahala, tertinggalang mau dosa. Amun makruh tegawe ndik tu mau pahala, tertinggalang mau pahala. Lamun sunnah gawe mau pahala, tinggalang ndik tu mau dosa. Amun mubah tegawe atau tertinggalang ndik tu mau apa-apa. Tapi perbuatan mubah bisa kita arahkan dengan niat supaya jadi pahala. Jelas Bapak Ibu nggih? Nah, jadi sila supaya kita tahu memposisikannya, ya, tahu memposisikannya apa-apa nih. Mudah-mudahan sekali lagi duduk kita di majelis ilmu ini ada manfaatnya. Ayat-ayat yang kita dengar, yang kita baca, mudah-mudahan dapat menambah keimanan kita kepada Allah. Tentunya kita sadar bahwa kehidupan kita akan terus semakin berkurang, usia kita semakin bertambah, tapi kesempatan kita semakin berkurang. Maka mari kita manfaatkan sehat hari ini untuk beramal, untuk berbuat yang baik, berniat yang baik, berkata yang baik. Berniat yang baik, berkata yang baik, berbuat yang baik, ya. Jadi mudah-mudahan kita bisa, ya, kembali kepada Allah seperti yang dijelaskan di ayat tadi, bahwa likulli awwabin hafiz, bagi orang-orang yang kembali kepada Allah dengan ampunan-ampunan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lamu bissawab. Allah taala doang sawikan tahu kebenaran segala ilmu. Lamun narasikeuna napi si bahas teu, napi si ucapan teh kalimat niki insyaallah datang dari Allah Subhanahu wa taala. Jika ada yang salah, yang keliru, yang khilaf, itu kebodohan tiang mohon ampun. Dan kita akan terus belajar memahami agama ini hingga akhir hayat kita menjadi lebih baik, lebih baik, lebih baik, kembali kepada Allah dalam keadaan bersih. Amin Allahumma. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuk wal 'amalu alladhi yuqarribuna ila hubbik. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasula. Allahumma iftah lana hikmataka wa anshur alaina rahmatak min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma ahsin aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya wa adzabil akhirah. Allahumma afina min kulli bala'id dunya wa adzabil akhirah wa syarrid dunya wa syarril akhirah. Ghafarallahu lana wa lahum birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا ستار يا رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتح.